Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Fila Azifah dari kelas 5D NIM 19070166157 yang pada kesempatan kali ini membahas mengenai disgrafia. Nah, kemudian apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, ada pengertian mengenai disgrafia. Yang kedua, kita membahas mengenai klasifikasi, deteksi, dan diagnosis anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami disgrafia. Baik, kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu pengertian disgrafia. Apa sih yang dimaksud disgrafia? Disgrafia merupakan gangguan belajar yang dimana anak mengalami kesulitan dalam belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikirannya dalam tata tulisan. Menurut definisi dari Centrock, disgrafia merupakan gangguan kesulitan belajar pada kemampuan menulisnya yang ditandai dengan kesulitan mengeja, keterbatasan kosakata, dan kesulitan mengungkapkan pikiran dalam komposisi tulisan. Pada dasarnya, disgrafia untuk mendefinisikan tulisan tangan yang sangat buruk. Nah, anak yang mengalami gangguan disgrafia mungkin mengalami kemampuan menulis yang lambat, tulisan yang sulit untuk dibaca, dan mungkin anak-anak mengalami gangguan ini melakukan banyak kesalahan dalam pengejaan. Selanjutnya di pembahasan yang kedua, membahas mengenai klasifikasi, deteksi, dan diagnosis. Ini kita membahas mengenai klasifikasi disgrafia. Di sini ada 5 jenis klasifikasi disgrafia menurut Kendall dan Diana Stefani. Yang pertama ada disleksia disgrafia. Gangguan ini ditandai dengan tulisan anak yang tak terbaca serta mengalami kesalahan dalam tata baca dan huruf. Yang kedua ada motor disgrafia. Jenis gangguan ini terjadi pada gangguan kerja motorik halusnya, yang kemudian mengakibatkan anak kesulitan dalam menggerakkan tangannya, tangan terlihat kaku dan menggunakan tenaga yang lumayan dalam memegang alat tulis. Namun di sini anak dalam ejaannya tidak terganggu. Yang ketiga ada disgrafia spasial. Pada jenis gangguan ini, anak mengalami gangguan pada ruang tulisannya, yang seringkali tidak konsisten pada jarak antar kata dan tata letak penulisan yang tidak sejajar dengan garis. Namun, pada gangguan ini, anak masih bisa mengeja, menyalin tulisan, dan tulisannya terbaca. Yang keempat ada fonologi disgrafia. Gangguan ini terletak pada kemampuan fonologi anak, yang dimana kemampuan ini adalah kemampuan pemerolehan bahasa yang nantinya akan terjadi perbedaan antara ejaan dan bunyinya. Yang kelima, yang terakhir ada facial disgrafia. Pada gangguan ini hampir sama jenisnya dengan fonologi disgrafia. Perbedaannya adalah terletak pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan lafalnya. Pembahasan karakteristik, di sini ada 6 karakteristik yang dipaparkan oleh Gunadi. Yang pertama yaitu anak kesulitan dalam penggunaan huruf besar dan kecil. Yang kedua, ukuran dan bentuk huruf tidak konsisten. Yang ketiga, anak mengalami sulit dalam memakai alat tulis. Yang keempat, anak terlihat tidak fokus, kadang berbicara dengan diri sendiri, sering terlihat tidak fokus dalam kegiatan menulisnya. Kemudian yang kelima, anak tetap mengalami kesulitan menulis walau hanya menyalin tulisan sebelumnya. Yang terakhir, anak terlihat berusaha keras dalam menyampaikan ide serta pemahamannya melalui tulisannya. Baik, selanjutnya mengenai faktor. Di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi disgrafia menurut Langer. Yang pertama ada gangguan motorik yang dimana fungsi motorik untuk mengatur pergerakan otot tubuh manusia untuk melakukan berbagai hal aktivitas. Nah, yang kedua ada gangguan persepsi, yang dimana persepsi ini penting bagi pemahaman realitas kehidupan manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga
ketiga, gangguan memori otak. Memori otak sendiri berfungsi kemampuan seseorang untuk menyimpan dan mengingat informasi. Kemudian yang keempat, gangguan motorik pada tangan, yang dimana fungsi motorik sendiri untuk mengatur pergerakan otot tubuh manusia pada bagian tangan, yang di sini berfokus pada kegiatan menulisnya. Nah, yang kelima, gangguan perilaku. Gangguan perilaku ini ditandai pada interaksi seseorang dengan lingkungannya, yang tidak seperti pada orang umumnya. Nah, yang keenam, ada gangguan melaksanakan kemampuan crossmodal, yang dimana crossmodal ini persepsi yang melibatkan dua modalitas sensorik yang berbeda. Misal, penggantian sensorik dan efek Matchstroke, di mana pada penglihatan dan pendengaran berinteraksi dalam persepsi bicara. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, faktor gangguan memahami interaksi. Kita berada di terakhir pembahasan materi kali ini, yaitu mengenai diagnosis. Pada tahap awal, meminta dokter anak untuk menyembuhkan dan mendeteksi penyebab gangguan pada menulis anak. Selanjutnya, mendiskusikan pada praktisi psikolog untuk mendiagnosis lebih dalam mengenai gangguan yang dialami. Kemudian, psikolog akan memberikan serangkaian tes akademik untuk mengukur kemampuannya dalam kata-kata dan motorik halusnya, serta memperhatikan sikap respon yang terlihat pada anak. Misal, dengan cara meminta anak untuk memutar pergelangan tangannya atau mengetuk-ngetuk menggunakan jarinya. Nah, selesai juga pembahasan kita kali ini mengenai pengertian dan klasifikasi disgrafia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.